Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Amelia Aryani, perwakilan dari SMP Negeri 2 Paseh. Di sini saya akan menjawab tantangan literasi, berpidato, dan juga ulasan sedikit tentang buku yang saya baca. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang identitas buku terlebih dahulu. Pertama, judul buku yang saya baca adalah Perahu Kertas. Penulisnya yaitu Dewi D. Lestari. Penerbit yaitu adalah Bentang Pustaka. Tahun terbitnya pun pada 2009. Jumlah halamannya yaitu 444 halaman. Setelah saya menjelaskan tentang identitas buku yang saya baca, sekarang saya akan menjelaskan sedikit isi cerita dari buku yang saya baca. Pertama-tama, Perahu Kertas di sini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Kugi. Nah, Kugi di sini gemar dengan yang namanya melakukan aktivitas menghayal, menulis dongeng, dan dia selalu memiliki keinginan untuk membuat surat dan dikirimkan kepada Dewa Neptunus yang selalu ada di dalam laut, di sekitaran laut, dan juga danau. Lalu, kecintaan Kugi terhadap dunia dongeng, dia berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya. Dia datang ke universitas yang berada di Bandung untuk bisa mendalami sastra tersebut. Di suatu tempat, di suatu negara, yaitu di Amsterdam, ada seorang laki-laki yang bernama Kenan. Dia tinggal di Amsterdam bersama nenek tercinta. Kenan di sini memiliki kegemaran, yaitu kegemarannya melukis sesuatu yang menurut dia indah, yang bisa membangkitkan semangatnya. Tetapi suatu hari Kenan disuruh orang tuanya, apalagi ayahnya, untuk pulang ke negara asalnya, karena ayahnya ingin bahwa Kenan melanjutkan perusahaan ayahnya yang berada di negara asalnya. Kenan rela mengubur cita-citanya, mengubur bakatnya dengan hal yang seperti itu. Sahabat kecil Kugi bernama Noni. Dia memiliki keinginan untuk mempertemukan Kugi dan Kenan. Ternyata Kenan ini adalah sepupu dari kekasih Noni, sahabatnya Kugi, yang bernama Eko. Keempatnya bersahabat dan saling menjalin pertemanan. Tetapi semakin lama, Kugi dan Kenan memiliki perasaan satu sama lain. Kendati demikian, ketika mereka memiliki perasaan satu sama lain, mereka malah memendam perasaan tersebut karena ada beberapa hal yang mereka temui. Pertama, Kugi memiliki seorang kekasih bernama Joshua, sedangkan Kenan dijodohkan bersama saudaranya atau sepupu dari Noni yang bernama Wanda. Dan akhirnya berujung Kugi dan Kenan memiliki hubungan yang sangat renggang dan jauh. Mereka tidak saling tegur sapa dan bertemu untuk kali itu. Suatu ketika, Kenan memiliki masalah. Masalahnya adalah hubungan Kenan dan Wanda terpaksa berakhir dan berujung saling tidak mengenal satu sama lain. Masalah keluarga dan juga patah hati akhirnya membuat Kenan terpuruk dan ia berkeinginan
untuk pergi ke suatu tempat agar dia bisa menenangkan dirinya. Lalu dia pergi ke Pulau Dewata, Bali. Di Bali, Kenan ternyata bertemu dengan seorang pelukis handal dan juga terkenal. Akhirnya, Kenan bisa melanjutkan bakatnya, yaitu melukis. Dia belajar kembali kepada pelukis handal tersebut. Ketika dia sedang rajin dan tekun mengerjakan pekerjaannya melukis, pelukis tersebut ingin mengenalkan kepada Kenan keponakan cantiknya itu. Dia ingin mengenalkan agar Kenan bisa lebih bersemangat lagi dalam mengejar cita-citanya, dan dia bisa mendapat support dari keponakannya tersebut. Dan alhasil, akhirnya Kenan dan juga keponakan pelukis tersebut menjalin hubungan. Di satu sisi, Kugy lalu dia mendapat pekerjaan. Pekerjaannya itu sebagai copywriter di kota Jakarta. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Remy. Remy di sini ternyata atasan Kugy di salah satu pekerjaannya. Dan ternyata Remy itu adalah sahabat dari kakaknya, teman dekat dari kakaknya Kugy. Keduanya lalu jatuh cinta. Kugy dan Remy saking asiknya bersama-sama, selalu bercanda bersama-sama, akhirnya menjalani hubungan dan menyukai satu sama lain. Di suatu ketika, Kenan bertemu dengan Kugy di Jakarta. Dia datang lagi kembali ke Jakarta dari Bali untuk bisa memenuhi panggilan dari orang tuanya, termasuk ayahnya, karena ayahnya terus meminta Kenan agar Kenan bisa memimpin perusahaan ayahnya yang dibentuk oleh ayahnya. Karena alasannya adalah ayahnya sudah tua, tidak bisa memimpin perusahaannya lagi. Setelah itu, di suatu tempat, Kenan akhirnya bertemu dengan Kugy. Mereka bertemu dengan perasaan yang campur aduk. Sekian cerita atau ulasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.